Ya, jadi teman-teman sekalian, saya menikmati kopi api tadi sudah yang kesekian kalinya, dan saya kepikiran untuk mencari tahu mengapa disebut kopi api. Karena kalau Om Jun ini kalau dengar Sorowako dan kopi tidak ada yang lain, kopi api yang disebut. Cerita dong, ini kopi api, kenapa disebut kopi api, siapa di belakangnya, dan sekarang untuk bisa bertahan ini bagaimana upayanya? Jadi awalnya itu Om gini, kita kopi api itu berdiri di tahun 2008. 2008, iya, oke. 2008 di kota yang kecil ini, di Sorowako ini, kampung kami di sini. Jadi 2008 itu kebetulan kopi api sebenarnya itu bisnis keluarga Om. Kopi api bisnis keluarga, family business. Oke. Menarik. Nah, di tahun 2008 itu kakak saya yang pertama, membangun kopi api itu dengan hanya modal kurang lebih 300.000 Om. Dengan 2008 300.000 iya. Kopi api didirikan. Iya. Langsung kopi api namanya. Langsung kopi api namanya. Jadi kopi api itu namanya itu kenapa jadi kopi api? Awalnya itu memang dulu kan kita sering ada budaya kalau ada anak pertama dibuat jadi nama usaha itu lebih bagus. Iya. Rezekinya ngikut dengan usahanya gitu Om. Iya. Jadi kakak saya waktu itu kenapa namanya api? Itu karena nama anaknya dulu Raffi. Iya, jadi tapi V dan P ini bagaimana caranya bisa? Ya seperti itu lah ya. Iya, karena orang Bugis kan biasanya kalau api. Tidak ada F-nya. Maka jadilah itu ya. Iya. Tapi sering jalannya waktu Om. Tahun 2008 itu dengan konsep yang masih manual. Jadi konsep kopi api pertama kali itu Om, kita masak memang di api. Jadi kebetulan namanya api. Dan kita masak di bara api yang arang seperti itu. Dimasak di bara api, tungku. Oke. Iya. Terus ada semacam kayak tembaga yang tembaga ya. Iya. Apa sih namanya itu yang warna kuningan Om. Kuningan ceret kuningan yang besar. Itu kita masak dari jam 7 sampai jam 10 pagi Om. Dimasak terus dengan api yang kecil, bukan api yang agak besar. Jadi api-api yang tidak terlalu. Berarti kopi rebus ya berarti ya? Iya. Jadi kopi yang dimasak langsung ya karena banyak juga orang mengatakan begini Om Julu, ini kan kopi sekarang kehilangan sensasinya karena terlalu banyak intervensi teknologi sampai. Jadi gimana? Ini masih berlaku sekarang atau gimana? Kalau berlaku sudah tidak Om, makanya dari tahun 2008 sampai 2010 itu konsep itu masih jalan Om. Dan masih saat itu memang sudah itu yang paling modern. Itu yang paling laku. Nah, sehingga tahun 2010 seiring jalannya waktu juga Om, kopi sudah semakin meningkat harganya, teknologi juga semakin maju. Jadi konsep yang tadinya kami itu secara manual, itu kita langsung tiba-tiba dari 2010 berubah konsep jadi mesin. 2010, iya. 2008, 2010, berarti cuma butuh waktu 2 tahun. 2 tahun Om, iya. Kita penasaran ini teman-teman sekali gimana rasanya yang dari Kuningan kemudian di itu. Ya sama lah ya di kopi-kopi seperti di Solo Aceh, saya pernah di Aceh juga dan sepertinya memang agak khas. Terus bagaimana dong antara yang dari Kuningan kemudian pindah ke itu? Penerimaan pelanggan? Awalnya Om itu memang susah Om. Karena kenapa? Pertama kita berpikir seperti ini bahwa kalau kita ingin stay dengan konsep yang dulu, mungkin kita tidak akan bertahan di konsep kedepannya. Kalau kita ambil konsep yang dulu untuk mempertahankan itu supaya maju, itu dengan cita rasa yang dulu, tapi dengan konsep yang baru, itu menurut kami waktu itu ini bisa jalan ini kayak. Oke, menarik. Jadi karena transformasi dari tungku kemudian menjadi mesin. Tapi di tingkat keluarga tadi siapa kakak sulung tadi siapa namanya? Rano ya, Rano Arno, dan kita itu membicarakannya ya. Apa dampaknya dengan setelah bertransformasi? Kalau itu memang jadi ada urutan apalagi pengelola kopi api juga Om. Tahun 2008 sampai 2010 itu kakak saya dengan konsep yang manual. Iya. Oke. 2010 sampai 2014 saya dan adik saya yang kelola. Om Rano di mana waktu itu? Setelah Om Rano sudah kerjasama dengan PT Vale waktu itu. Sudah dapat tender, akhirnya fokus ke konstruksi dan event organizer.
tahu kalau saya juga baru tahu kalau kopi api ini rupanya sudah eksis di ibu kota. Penerimaan pelanggan waktu itu? Alhamdulillah Pak. Jadi Iya. memang ya, itu tadi yang saya jelaskan bahwa rasa yang dulu itu kita tidak mau hilangkan. Tapi dengan metode yang baru, tapi kita ingin mencari, ternyata rasanya lebih meningkat Om. Semakin canggih sebuah teknologi untuk di kopi ini, kita bicara tentang kopi, semakin bagus gilingan kopinya Om, itu semakin enak cita rasanya. Nah, soal gilingan ini, Iya. kopi-kopi yang diistimewakan di kopi api, kopi dari mana dan bagaimana proses? Dulu tahun Seperti apa? 2008 itu Om, kita ambil kopinya dari Sopeng. Iya, ada Om. Kebetulan di situ ada coffee shop kedai-kedai kecil. Itu memang dia ambilnya infonya itu kayaknya dia ambilnya dari Lampung Om. Robusta Lampung kan memang terkenal Om. Kenapa sampai disopeng? Iya. Jadi bapak saya almarhum itu pernah minum kopi di Sopeng Om. Dia bilang ini kalau diminum dan diracik dengan luar biasa, rasanya pasti bakal jadi kopi yang mahal gitu. Karena cita rasanya luar biasa Om. Akhirnya bapak menyarankan untuk memakai kopi itu. Jadi kurang lebih banyak juga support dari almarhum bapak untuk buka bisnis ini Om. Salah satunya ya kita bertiga ini memang konsennya untuk di usaha kopi. Latar belakang keluarga mungkin saya sebelum masuk di hal Iya. ini. Memang bapak sudah lama atau besar di Solo? Kalau bapak itu asli dari Baru Om. Dari Baru dulu kerja di PT Info namanya. Nah pensiunan, selama pensiunan itu bapak itu selalu mengajak bagaimana caranya supaya anak-anaknya jadi pengusaha. Gitu. Karena ya itu tadi bapak itu hanya sendiri jadi di PT Vale waktu itu. Sementara anak-anaknya tidak ada yang jadi PT Vale, dia mungkin karyawan. Iya. Semua alhamdulillah jadi ada buka usaha. Oke. Pengalaman bisa tadi ke Sopeng kemudian minum kopi, Iya. mungkin ke yang keluarga kah atau ada bisnis kah atau apa? Kalau jadi memang kita belajar dari bisnis dari bapak. Iya, bapak itu sudah apalagi punya strategi. Sense bisnisnya Yes, jalan. jadi Ya. jadi yang kenapa 300.000 yang kemarin tadi saya jelaskan bahwa kenapa 300.000 modalnya, karena semua bahan-bahan yang ada di dalam Om, interior dan segala macam itu punya dari rumah. Oke. Barang-barang dari rumah kita yang tidak terpakai kita yang tempat tadi itu ya di. iya. Oke. Jadi kenapa kita hanya fokus di bahan bakunya? Kenapa hanya 300? Kenapa dengan 300.000 itu kita bisa buka? Karena kita hanya fokus ke bahan bakunya saja Ya, untuk kopi, iya. kopi. Tapi sementara untuk isi dalamnya itu barang-barang yang bekas tapi masih bisa dipakai. Tetap kita buka. Itu Oke, sepertinya dari modal 300 kadang Iya. gitu ya. Nah, ini saya ingin mendalami sedikit mengenai bagaimana transformasi kemudian menjalankan kan Om Brano tadi sudah ada kesibukan lain. Iya. Jadi sekarang tinggal Om Culu ini dan Adinanya Dan ya. Adinnya, betul. Oke. Nah, itu memaintain bisnis seperti itu, menjaga, mengelola itu kekuatannya apa saja ya kira-kira di situ? Nah, sekarang kemarin kita begini Om. Jadi beberapa tahun dua tahun sebelumnya itu saya juga secara pribadi apalagi namanya mengkonsepkan ini kopi api, usaha kopi api ini sebagai hanya usaha untuk sehari-harian Om. Untuk biaya sehari-hari makan dan segala macam. Oke. Tapi seiring jalannya waktu juga Om, kalau kita ingin berbisnis, jadi zona nyaman ini harus Diekspansi juga. betul. Iya. Jadi baru beberapa tahun ini Om kita buat satu sistem. Ada sistemnya. Iya. Oke. Jadi sehingga sistem ini yang kita kerjakan dan korbankan beberapa waktu dan tenaga untuk menciptakan sistem yang pada saat ini berjalan dan kita tidak ada di tempat juga, itu sudah operasionalnya dia akan berputar. Iya. Gitu. Itu artinya bicara tentang sarana prasarana orang SDM. Itu mereka siapa dari mana saja itu? Kalau SDM itu rata-rata lokal semua Om di sini. Dari Solo. Bahkan ada yang sampai 11 tahun bekerja sama dengan kami. Oh. Dan Saya yang ngeracik iya, kopi. betul. Jadi kita menjaga, bahkan tiap hari itu kita selalu ada proses kalibrasi bagaimana caranya supaya rasa yang ada itu tidak berubah dari hari yang sebelumnya. Rasa yang ada harus stabil gitu Iya, ya, tapi harus minimal, dijaga dia. iya, betul, Om. Ya, tapi itu menarik ya, maksudnya orang-orang bisa betah ya. Tadi ada 11 tahun, Iya. ada saya tadi sempat tanya ya berapa gitu. Ada memang yang
katakanlah dia bilang udah 2022 berapa itu. Iya. Terus sekarang masih ada yang bertahan yang sampai belasan tahun itu. Masih Om. Di mana dia sekarang? Mas yang tadi kerja yang pakai baju hitam itu manajernya Om. Oh ya? Oh. Itu manajer kami itu di sini. Oke, nah ini saya kira teman-teman yang menonton video ini pasti akan bertanya bagaimana menyiapkan sumber daya seperti dana, memastikan bahwa produksi tetap jalan. Tadi saya senang sekali Om Sulu, saya lihat tadi ada banyak tamu dari berpakaian. Iya betul. Operator kontraktor dari PT Vale juga banyak. Itu artinya mereka punya atensi. Iya. Nah itu kalau membaca pasar seperti ini di Kota Sorowako seberapa meyakinkan menurut pandangannya? Kalau kami waktu itu Om, memang kan di sini kita paham bahwa kontraktor itu lebih banyak, orang karyawan itu lebih banyak ketimbang mungkin anak nongkrongnya Om. Nah jadi kita konsepkan memang kemarin itu memang untuk karyawan tambang, untuk bagaimana caranya supaya bisa minum kopi gitu. Jadi kelas market kami itu sebenarnya market untuk orang dewasa Om. Iya. Pernah kami memaksakan untuk semua umur, tapi ternyata itu tidak maksimal Om. Kenapa? Karena memang betul yang pakar-pakar branding itu selalu memberikan informasi bahwa sebaiknya market itu harus difokuskan. Tidak bisa market itu di khusus untuk semua. Lebih terbuka itu. Iya Om. Jadi kita jadi memang kita mengkonsepkan di Kopi Api itu yang mau ngopi ya di Kopi Api kita mau memberikan salah satu salah satu solusi kepada masyarakat Sorowako bahwa ini kita ngopi di mana ya enak nih. Kami membangun supaya terbranding bahwa kalau mau ngopi kalau mau kita rasa kopi yang real kami Kopi Api ya kan sekali ya. Itu butuh 2008 sampai sekarang Om. Kita masih kita masih berjuang untuk menuju ke situ. Dan saya kira dengan waktu 2008 berarti kan sudah 15 tahun ya atau kan 16 ya. 16 itu artinya ada pengalaman yang kita bisa lihat sebagai kayaknya ini yang perlu kita fokus, ini kita mungkin kurangi Oke, jadi kalau ingin ngopi di Sorowako pasti nih Kopi Api yang menjadi konsideran pertama. Ya, harapannya begitu. Tapi tadi mengatakan masih berjuang, maksudnya gimana tuh? Jadi kita masih belajar sekarang. Oke. Jadi ternyata juga apalagi namanya semakin kesini kita punya kompetitor yang luar biasa berkembang Om. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan ini, otomatis pasti Kopi Api akan selalu terbelakang. Jadi kita sebenarnya ini sementara semakin tidak ada kompetitor, kita kan semakin lambat berjalan. Tapi dengan adanya kompetitor, dengan tim-tim yang luar biasa juga kita bisa harus paling tidak beradaptasi dan melebihi ekspektasi juga. Padahal kalau mau dipikir kita sudah Kopi Api sudah lama gampang. Tapi sebenarnya kita masih berjuang juga. Iya, kompetitor banyak dan butuh memang adaptasi, peningkatan kapasitas juga ya untuk masing-masing. Nah ini soal keseharian. Ada eksis di Jakarta, ada di Makassar, ada di Sorowako. Untuk saat ini untuk dapat kopi dari mana dan bagaimana produksi? Jadi kita sudah kerjasama dengan petani yang di Mamasa Om. Jadi petani yang di Mamasa ini sudah mungkin kurang lebih hampir 10 tahun Om kita bekerjasama dengan itu. Jadi kopi kami ini tidak akan berubah-ubah ke tempat-tempat yang lain. Jadi kita konsen ke satu petani saja gitu. Kebetulan kopi dari Mamasa itu seluas berapa hektar lah ya. Jadi stok untuk kami untuk di Kopi Api itu masih bisa bertahan sampai dari situ. Betul. Kopi combine robusta atau Arabica Mamasa, Robusta Mamasa Om. Arabica Mamasa dan Robusta Mamasa. Itu sudah 10 tahun lebih ya. Lebih. Itu luar biasa tadi. Kenapa enggak coba dari dekat sini? Kayaknya ada juga kopi dekat sini. Nah, kalau yang kopi yang di sini Om, kita mengusahakan juga ada Kopi Api juga ada CSR-nya Om. Iya. Jadi di Sorowako itu kita fokus sama petani lokal yang menanam kopi robusta. Jadi kita ini sudah tahun ke-6 kita bareng bersama-sama untuk mendevelop kualitas kopi robusta di Sorowako.
Dan alhamdulillah tahun keempat kemarin kita sudah produksi om. Kita ingin bilang ada tempat orang menanam kopi, ada kopi. Ada om di sini. Di mana? Namanya Kopi Robusta Tebetano di Sumasang om. Nah, Sumasang. iya, sebelumnya itu hanya 7 pohon saja di Salonsa om. Sebelumnya. Nah dari 7 pohon ini dulu kan masih merica masih ini om, masih bertahan. Merica masih melambung harganya. Nah dengan harga yang tinggi, kopi semuanya diratakan om, ditebas. Ternyata di Salonsa itu Robusta Sorako masih ada 7 pohon tersisa om. Kami nyari di Lubu Timur, kami nyari kopi yang bagus, ternyata kami ketemu di Salonsa om. Nah sehingga dari project ini muncul juga salah satu program kami itu namanya Project Origin om. Tapi kita fokus di perkembangan kopi robusta lokal yang ada di Sorako. Oke, yang 7 pohon tadi itu memang purely datang dari alam atau memang sudah ada yang pernah menanam sebelumnya dari sisi ini atau gimana? Sudah ada yang menanam sebelumnya. Oke. Karena itu sudah ada yang menanam sebelumnya, itu lebih dari 50 pohon waktu itu om. Tapi karena eksistensi merica yang lebih tinggi harga dan kuantitinya permintaan, sehingga banyak yang itu tebang. Sudah ada info berarti ya? Sudah ada om. Iya. Oke. Nah ini menarik, Robusta TB Sumasang. Iya, Sumasang Tebetano Sumasang. Tebetano Sumasang di ini dekat sini kan ya? 2-3 kilo dari sini. Ya, sekarang sudah ada berapa batang pohon? Sekarang sudah ada 300 pohon. Yo. Oke, that's Robusta. Robusta om, kita fokus ke Robusta. Kenapa? Karena ketinggiannya yang paling cocok itu memang Robusta. Dan itu sudah dipakai juga dijual di itu. Kita sudah, dan setiap kita produksi om pasti 2-3 hari sudah langsung sold out. Oh, maksudnya jadi kopi atau dia dibeli oleh Sudah jadi kopi, biji kopi, dan juga sudah ada yang sudah digiling om. Ini biasanya kita jual di Galeri Karesi juga om. Oh yang Iya, itu ya. betul. Iya itu Galeri Karesi itu salah satu upaya untuk bagaimana joint marketing barangkali Iya, di situ dipusatkan semua komoditi, produk olahan, UMKM di Galeri Karesi. Masih ada ya? Masih ada om sampai sekarang. Oke. Nah ini teman-teman sekalian menarik ya bahwa ada Tebetano. Robusta Tebetano Iya. Sumasang. Sejarahnya berawal dari ada 7 batang pohon kopi robusta yang eksis, kemudian dicoba ditanam lagi di Sumasang. Sekarang sudah ada 300-an batang. Nah ini menarik. Saya ingin mengatakan kalau misalnya saya ingin mempromosikan kopi api. Iya. Kalau bahasanya Om Culu kira-kira statementnya seperti apa? Kopi api itu bagaimana? Bisa disampaikan. Apa ya? Bagaimana membahasakan kopi api itu menurut Om Culu? Kalau kopi api itu sebenarnya kita banyak yang sebenarnya bekerja sama dan mau bekerja sama dengan kopi api om. Iya. Bahkan perusahaan-perusahaan di luar pun ingin maksudnya ingin ikut nge-branding juga di dalam. Tapi karena kami fokus dengan brandingnya kopi api juga, jadi produk apalagi namanya branding lain kita tidak masukkan. Karena takut. Iya, Karena kita pengennya supaya kopi api itu betul-betul apalagi namanya original atau fokus hanya memang betul-betul di pengolahan kopi dan cara pengembangan kopinya gitu. Kita hanya fokus sama kopi saja gitu om. Cara pengembangan kopinya dahulunya gitu. Iya, betul. Nah kalau misalnya orang mengatakan apakah yang khas dari kopi api? Kalau kopinya kayak gimana? Apakah campurannya inilah mix atau apakah sebenarnya bagaimana membahasakan? Kalau Olahannya itu seperti apa? Kalau kopi api sendiri itu sebenarnya kalau kita pikir sebenarnya tidak jauh beda dengan kopi yang lain sebenarnya. Tapi ada satu yang berkarakter yang kita buat, salah satu racikan, maksudnya artian resepnya om, antara penggabungan komposisi antara campuran blend arabica dengan robusta. Sehingga kopi ini yang memang dari dulu kita pakai om, sampai sekarang itu resepnya tidak berubah om. Dan itu yang kita not just robusta berarti ya? Arabica juga ada om. Jadi kurang lebih ternyata orang di Sorako, maksudnya di masyarakat Sorako itu lebih fokus, lebih suka dengan kopi robusta daripada arabica om. Jadi apalagi namanya rasio yang kita pakai untuk di kopi kami sekarang ini itu lebih banyak robustanya daripada arabica. Saya juga cerita ini mungkin mumpung ya bahas kopi. Jadi di Makassar itu ada namanya kopi zone. Saya sering ke situ. Itu ada kopi 73. Jadi 7
kayaknya 70 robusta 30. Iya betul. Ini. Iya. Oke. Nah Makanya, ini ya. Itu yang bisa disebut ya bahwa ada tetap ada mix ya antara kopi Betul, robusta iya. dan. Nah kalau misalnya untuk saat ini di Sorowako ada di jalan apa namanya? Jalan Gunung Tambora. Bisa ceritakan kira-kira untuk teman-teman ini yang eksis sekarang gimana saja selain Jadi yang eksis sekarang itu di Sorowako Om, di yang tempat kami tadi itu di Kopi Api Jalan Gunung Tambora. Yang kedua itu ada di Pasar Segar Makassar. Yang 3.0 itu kita jadi sebutnya 1.0, 2.0, 3.0. 1.0 di Sorowako, 2.0 di Pasar Segar Makassar, 3.0 di Daya Om. di Daya? Iya, di Hotel Harper itu, Ada Manggala juga? Junction, iya. Oke. Dan yang keempat itu kemarin di Sorowako juga, tapi kita tutup kita fokuskan di 1.0 saja. Iya. Nah, yang kelima itu 1.0. ya. Yang kelima itu di Cikini Om. Cikini. Iya. Jadi ada 5 spotnya ini. Luar biasa ini teman-teman sekalian. Saya kira tidak perlu panjang-panjang, tapi poinnya adalah ada memang yang unik dari Kopi Api ini. Pertama dari pengalaman mulai berdiri, kemudian transformasinya ya, bagaimana tetap memanfaatkan kopi robusta dan juga untuk dari sisi marketingnya, bukan marketing, dari sisi pengembangan bisnisnya itu sudah luar biasa sampai di Cikini.